Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hermi? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu April? Alhamdulillah kita baik dan sehat. Amin. Oke, hari ini saya akan mengadakan pra observasi. Nah, Bu Hermi ini mau mengajar di kelas berapa? Untuk sekarang saya mengajar di kelas 10 menggunakan fase E di kurikulum Merdeka, yang mana topik pembahasan untuk saat ini adalah mengenai materi virus. Kemudian tujuan pembelajarannya Bu Hermi? Tujuan yang pertama adalah saya mengharapkan kepada peserta didik untuk mengetahui apa itu virus, kemudian sejarah singkat virus, dan berikutnya adalah bagaimana ciri dan struktur tubuh virus, sistem replikasi dan reproduksi virus, serta yang terakhir adalah nantinya apa peranan virus terhadap kehidupan. Oke, jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Yeah. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai. Untuk di materi ini yang saya titik beratkan adalah pada siswa nantinya mampu untuk menyebutkan ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Kemudian nih, strategi apa yang akan Bu Hermi lakukan? Untuk strategi yang akan saya lakukan nanti pada pembelajaran ini adalah saya menggunakan metode project based learning, yang mana nantinya anak-anak itu berdiskusi, bekerja sama dan menghasilkan produk tentang struktur tubuh virus. Dan strategi yang saya gunakan menggunakan pendekatan TPEX, teknologi project content knowledge nantinya. Oke, kemudian medianya nih, medianya apa saja yang dibutuhkan? Untuk supaya menambah wawasan anak-anak bagaimana model virus itu, nantinya saya menggunakan yang pertama adalah saya menggunakan media LCD proyektor, kemudian laptop, nantinya juga ada sound system, dan bahan yang saya gunakan adalah nantinya bahan ajar berupa video, PowerPoint, juga LKPD. Sangat luar biasa sekali ya, dan saya pun juga ikut tertarik ini. Sepertinya dengan menggunakan teknologi juga di situ juga ada media pembelajaran. Nah, semoga nantinya observasinya berjalan lancar. Amin. Jadi nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, menjadi bisa. Oke anak-anak, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Semua masuk? Masuk ya? Baik, terima kasih anak-anak. Belajar tentang virus. Sebelum itu Bu Hermi tanya dulu, siapa yang pernah pada saat kejadian tahun 2020 yaitu COVID-19, bagaimana kondisi saat menurut kamu tentang kondisi pandemi COVID pada saat tahun 2020? Banyak tempat-tempat yang dikarantina, terus banyak orang-orang yang terjangkit sehingga lingkungan sekitar itu seperti ya
bagaimana dampaknya bagi Indonesia, lingkungan di sekitar kita, anak-anak? Indonesia waktu itu banyak sekali orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Ekonomi di Indonesia sangat terpuruk dan menurun. Ya, terima kasih anak-anak ya untuk jawaban kalian yang luar biasa. Ya, tadi anak-anak tentang dampak COVID-19. Bagaimana struktur dan bentuk virus, macam-macam virus, bentuknya kita macam-macam. Nanti kemudian menganalisis bentuk-bentuk. Kemudian yang bentuknya adalah nanti kalian membuat struktur virus dalam bentuk 3 dimensi, jadi model 3 dimensi. Nah, nanti di akhir kegiatan kalian akan mempresentasikan di depan kelas bersama kelompok kalian, menjelaskan bagaimana model struktur virus. Sampai di sini ada yang perlu. Setelah kalian belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini, manfaat apa yang bisa nanti kita ambil dari pembelajaran tentang virus? Yang pertama ini nanti akan menambah wawasan kalian, pemahaman kalian tentang berbagai macam bentuk virus dan dampak virus bagi kehidupan. Kemudian menumbuhkan rasa syukur. Bagaimana wujud rasa syukur kalian kepada Tuhan? Ya, jadi virus itu ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Nanti di samping itu anak-anak kalian nanti ada kegiatan berkolaborasi, berdiskusi. Untuk asesmen penilaian hari ini anak-anak, nanti kalian akan saya bagikan angket. Kalian akan mengisi di situ sebagai lembar observasi kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti ada penilaian tentang kegiatan kalian presentasi di depan kelas. Nanti juga ada penilaian tentang produk, tentang model virus yang kalian buat bersama kelompok. Baik anak-anak, hari ini sebelum kalian nanti diskusi kelompok, maka hari ini kalian nanti akan saya tayangkan tentang video tentang struktur bentuk virus. Perhatikan ini jenis-jenis virus. Nah, ini berdasarkan sel inang, ini adalah bentuk-bentuk virus yang nanti hari ini kalian akan bersama kelompok akan membentuk. Bisa kalian membuat model virus pada manusia seperti HIV. Yang kemarin sempat tren adalah virus corona atau COVID-19. Kemudian itu adalah berbentuk rabies atau TMC dan ada bakteriofags. Untuk menambah atau mengasah kemampuan kalian dari video yang tadi Bu Hermin tayangkan, kira-kira apa saja bagian-bagian dari virus? Silakan. Apa saja bagian-bagian penyusun dari virus? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, jangan ganteng. Kapsid, asam nukleat, tulang ekor, serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Iya, terima kasih. Ya, ada sedikit yang mungkin bisa menjawab. Ya, silakan. Jadi adalah untuk menghidupkan asam nukleat, beta, delta, dan virus. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk jawaban teman-teman. Anak-anak, setelah kalian tadi sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana penayangan video, jadi hari ini kalian sesuai kesepakatan nanti kalian duduk bersama anggota kelompok. Mas sudah dibagi ya? Ya. Sudah dibagi 6 kelompok di atas 6 siswa. Nanti silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian sudah saya share di grup WA untuk LKPD, ya, untuk lembar kegiatan kalian. Nih, coba bisa kalian buka sekarang anak-anak? Ya. Nah, dari LKPD yang sudah saya share di grup, mungkin ada yang mau bertanya anak-anak. Ya.
Ada yang bertanya? Nanti di akhir kegiatan kalian akan membuat model virus. Kemudian kalian juga nanti bersama anggota kelompok mendiskusikan dengan mengisi LKPD. Jadi ini nanti kalian kumpulkan, kalian isi. Baik, silakan sekarang duduk dan anggotanya Baik anak-anak, kalian sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, silakan anak-anak bisa dilihat di depan. Itu adalah lembar kegiatan peserta didik atau yang sudah Bu Hermin share di grup WA, ya kan? Di sini nanti kalian diminta untuk membuat model virus, ya. Boleh nanti bahan yang kalian bisa gunakan itu menggunakan malam. Nah, nanti di sini ada petunjuk kalian menggunakan dari lembar kegiatan. Nah, kemudian di sini alat bahannya adalah kalian bisa menggunakan per, kawat, kemudian ada lampu, ada gulungan kertas, lem bakar, korek atau malam atau bola ya, bola plastik, kemudian atau styrofoam. Kemudian kita sepakati. Ya, kita sepakati anak-anak bahwa ini nanti kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti di akhir kegiatan kita bersama nanti kalian akan berdiskusi, kemudian berpresentasi di depan kelas bersama anggota kelompoknya, satu demi satu. Jangan lupa nanti siapkan pertanyaan. Nah, silakan, ini ada LKPD, silakan dibagikan ke masing-masing kelompok.
Taruh meja itu mas, sana taruh meja. Bagaimana main-main aku pakai Sebenarnya itu yang memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang. Terus ini apa ini? Ini asam nukleatnya. Asam nukleatnya. Ya, jadi ini kapsul. Saya jelaskan ke Bu Eri. Ini bagian kepala Bu. Fungsinya bersih DNA dan sirkulasi. Yang ini asam nukleat dan DNA fungsinya menginfeksi diri. Yang ini kapsul. Pelipur asam nukleat dan ini leher. Ini memasukkan DNA dari tubuh virus ke sel inang. Yang menembakkan itu Waktu untuk pengerjaan proyek sudah selesai, ya. Ada yang belum? Sudah selesai ya? Terima kasih anak-anak. Jadi hari ini adalah kegiatan kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan atau model virus yang sudah kalian buat bersama anggota kelompok. Apa saja yang perlu dilakukan? Kelompok siapa yang siap untuk maju ke depan? Saya Bu. Oke, silakan kelompok Lina. Gerak. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Neni selaku guru mata pelajaran biologi hari ini. Di luar dari bagian bola ini yang menonjol seperti paku adalah protein spike dan yang di dalam ini adalah genom RNA virus. Selubung ekor pada bagian ini berfungsi sebagai untuk menginfeksi bagian dari DNA virus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Bagaimana cara virus corona menginfeksi manusia? Izinkan saya menjawab. Dapat disimpulkan dari hasil materi yang kami paparkan adalah mereka dapat menginfeksi sel-sel tubuh dengan menempel pada permukaannya, menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus. Hal ini memungkinkan virus corona untuk mereplikasi diri dan menyebabkan infeksi yang lebih luas. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah dapat disimpulkan bahwa virus corona dapat merugikan halayak ramai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok 3, kelompoknya Linta. Ini kelompok terakhir, silakan kelompoknya. Ya, Rizky ya. Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Hermin selaku guru biologi. Oke, kelompok kami akan menjelaskan materi fact. Kenapa kelompok kami ingin menyajikan materi ini? Karena kelompok kami sangat tertarik. Karena bakteri ini sangat menguntungkan bagi kegiatan medis. Jadi
Struktur dari bakteriofag terdiri dari kepala. Fungsi kepala berisi DNA dan selubang kapsid. Asam nukleat atau DNA berfungsi membawa informasi genetik. Kapsid berfungsi sebagai pelindung asam nukleat atau DNA. Selanjutnya leher berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Ekor, fungsi ekor menempel pada sel inang. Lempeng dasar, fungsinya untuk menempelkan jarum penusuk dan serabut ekor. Dan jarum penusuk fungsinya melubangi tubuh inang untuk memasukkan DNA. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan kelompok-kelompok lain bisa diutarakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa fungsi DNA dalam tubuh virus tersebut? Fungsi DNA adalah sebagai pembawa informasi genetik. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara bakteriofag itu untuk menyuntikkan asam nukleatnya kepada sel inang? Kemudian, apa proses yang terjadi ketika sel inang atau asam nukleat itu tersuntik ke dalam sel inang tersebut? Virus pertama berasal dari RNA, terus disalurkan ke batang virus dan menuju jarum penusuk. Proses itu yang dinamakan replikasi. Kesimpulannya, bakteriofag merupakan salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi anak-anak ya, hasil kegiatan presentasi dari kelompok semua di sini. Hebat, luar biasa hasil kegiatan ya. Tepuk tangan yang meriah dulu. Baik anak-anak, silakan sebelum pembelajaran ini diakhiri, nanti saya minta siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Ya, silakan Farel. Izinkan saya rekan-rekan sekalian untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan perspektif saya sendiri. Saya bilang berdasarkan perspektif saya sendiri karena perspektif para rekan-rekan kita pasti tidak akan sama seperti saya. Dari presentasi rekan-rekan sekalian, saya dapat menyimpulkan dan dapat menyimpulkan 3 poin. Ya, 1 poin yang pertama adalah saya dapat mengetahui apa pengertian dari virus itu sendiri. Yang kedua, apa dampak dari virus itu sendiri bagi Indonesia. Dan yang ketiga, apa struktur dari virus. Nah, saya akan memaparkan informasi yang telah saya dapatkan dari ketiga poin tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari virus. Virus adalah sepotong kecil atau informasi genetik yang tidak memiliki sel. Jadi dia tidak memiliki sel sehingga dia tidak memiliki perlengkapan yang dibutuhkan untuk memperbanyak dirinya sendiri. Jadi dia harus hidup di sel lain yang disebut sebagai intraseluler sel obligat. Yang kedua, apa dampak virus bagi Indonesia? Yang telah kita ketahui, virus COVID-19 telah terjadi di akhir tahun 2019 dan itu memiliki dampak yang banyak tentunya. Ketika ada dampak negatif, pastinya ada dampak positif. Dampak negatif tersebut yakni adalah dampak negatif yang pertama adalah mempengaruhi ekonomi negara yang tentunya sangat melonjak dari yang tinggi menjadi yang ke bawah. Tentunya negara-negara lain juga mengalami dampak hal atau seperti itu. Nah, virus COVID-19 saya nilai sebagai virus yang setara dengan virus The Black Death atau virus yang terjadi di tahun 1302. Nah, jadi itu dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya dari virus ini, misalnya dampak dari virus, kita menemukan virus lalu kita dapat menemukan vaksin yang ada dari virus itu. Misalnya dari virus corona, kita dapat membuat vaksin dari virus corona. Nah, yang ketiga, struktur dari virus. Nah, yang saya ketahui setelah saya dipaparkan materi oleh Bu Guru,
Yang pertama terdapat struktur satu kepala. Kepala ini dilindungi oleh kapsid. Di dalam kapsid terdiri dari RNA dan DNA. RNA dan DNA itu berfungsi sebagai sumber kehidupan dari virus ini. Asam nukleat juga terdapat di kapsid. Asam nukleat ini akan berfungsi sebagai yang disuntikkan ketika virus ini akan menyalin dirinya ke sel hidup yang lain. Dan yang kedua terdapat di leher. Ya, dan ketiga ekor. Ya, itu saja mungkin dari kesimpulan saya sendiri. Terima kasih tepuk tangannya. Itu tadi anak-anak ya, kesimpulan dari teman kalian yang luar biasa. Ya, betul. Dampak dari virus corona itu adalah bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Di samping itu juga keuntungan yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian Farel, ya. Dengan kalian mempelajari di situ kalian akan tahu. Jadi virus itu tak selamanya merugikan. Berkat adanya virus, kita juga belajar dari segi ilmu medis, ilmu kedokteran bisa menciptakan vaksin. Dan vaksin itu adalah bagian dari tubuh virus yang sudah dilumpuhkan dan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, saya minta siapa yang bisa memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu berikan mulai dari awal kalian berdiskusi sampai kesimpulan. Apa kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Pembelajaran hari ini kita membahas buku sangat berkesan bagi saya, mulai dari pembahasan topik-topik yang menarik dan materi-materi yang tidak membuat saya bosan. Contohnya seperti kita melihat dari layar, kita bisa melihat presentasi dari teman-teman yang dibawa dengan caranya sendiri. Saya juga sangat kagum dengan penemu-penemu virus yang bisa membuat kita tahu bahwa virus itu berbahaya dan tidak berbahaya. Sekian, Bu. Terima kasih. Ada lagi refleksi? Ya, silakan. Bintang. Dari pembelajaran yang selama ini diharapkan saya menambah wawasan lebih jauh mengenai apa itu virus, apa fungsi dari bagian-bagian virus, bagaimana bentuk virus, dan berbagai macam jenis virus. Dan dari kegiatan ini saya bisa tahu bahwa virus juga memiliki dampak baik dan juga dampak buruk. Sekian dan salam. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini anak-anak saya akan mengadakan post-test. Post-test itu akan mengasah pemahaman kalian, bagaimana cara kalian memahami tentang materi yang sudah Bu Hermin berikan, sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Oke ya, yang bisa langsung maju ke depan. Kayak kemarin ya. Oke, kasihan kalian. Oke, silakan. Post-test untuk hari ini, silakan. Gantian. Oke, silakan. Kanan. Ada yang begini ya, biasanya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Di akhir kegiatan, anak-anak ini adalah reward. Nanti saya berikan kepada kelompok yang sudah aktif. Yang sudah bagus, bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Yang lain sudah bagus mempresentasikan hasilnya. Saya umumkan kelompok yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi, mendemonstrasikan dan menjelaskan ke depan. Ini jatuh pada kelompok 3. Kelompoknya Lintang. Itu depan jangan
belajarnya. Kita akan ketemu lagi untuk pembahasan materi replikasi dan reproduksi pada virus. Ya, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan. Semangat belajar. Jangan lupa selalu dijaga iman Islamnya. Ya, selalu semangat untuk berangkat atau belajar di sekolah. Terima kasih. Silakan anak-anak diakhiri dulu. Bos. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hermin? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Setelah saya mengobservasi Bu Hermin, kemarin kan Bu Hermin melakukan pembelajaran biologi di kelas 10-1 ya. Nah, di situ saya melihat Bu Hermin sudah sangat bagus sekali. Di situ untuk pengajarannya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional dengan memberikan SBK kepada anak-anak. Dan saya lihat anak-anak itu sangat antusias dan semangat sekali ya Bu Hermin ya. Anak-anak jadi lebih aktif. Nah, di situ juga saya melihat Bu Hermin sudah melakukan refleksi atau umpan balik bagaimana refleksi dari pembelajaran yang sudah Bu Hermin lakukan. Jadi begini Bu, refleksi yang saya sudah lakukan terhadap anak-anak, saya tanya bagaimana cara mengajar saya, itu ternyata pada saat saya menyampaikan model pembelajaran berupa virus, materi virus itu, ada kadang-kadang anak yang kurang paham dengan menggunakan bahasa. Saya mencoba menggunakannya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Itu kelemahannya, kadang-kadang saya lemah untuk atau kurang dalam hal menyampaikan bagaimana model virus. Tapi dari segi positifnya, dengan adanya kegiatan saya pembelajaran di kelas itu, akhirnya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga saya melakukan ice breaking di sela-sela anak-anak sudah penat mengikuti pembelajaran. Dengan adanya ice breaking mereka jadi semangat. Kemudian akhirnya saya juga menggunakan di akhir kegiatan, saya menggunakan kuis interaktif berupa word-word. Jadi anak-anak langsung mengerjakan kuis itu secara langsung, setelah di scan langsung dikerjakan. Tadi juga Bu Hermin bilang ada yang kurang paham anaknya. Nah, itu strateginya bagaimana? Nah, nanti ke depan dengan akhirnya saya memahami ada kelemahan, saya terus belajar meningkatkan kemampuan saya, terutama menggunakan teknologi AI yang sekarang lagi itu Bu. Jadi saya akan terus berinovasi, mengembangkan media pembelajaran, model-model pembelajaran akan saya terapkan sehingga nantinya terjadi interaksi antara saya dengan anak-anak di kelas. Kemudian tadi Bu Hermin juga menyebutkan Bu Hermin melakukan kuisis dengan menggunakan word-word. Nah, itu bagaimana Bu Hermin? Nah, setelah kalau dibandingkan anak-anak mengerjakan di kertas gitu ya, dengan metode yang saya gunakan word-word langsung anak-anak lebih. Karena apalagi sekarang kan gadget itu luar biasa ya dengan anak. Jadi dengan mereka langsung mengerjakan scan barcode terus langsung mereka mengerjakannya itu lebih mengena dan lebih bisa mereka paham dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian untuk hasilnya berarti hasil dari kuisisnya itu lebih. Jadi yang awalnya anak-anak itu pertama tidak paham sehingga nilainya juga belum maksimal, dengan pemberian model kuisis anak-anak lebih paham sehingga nilainya itu terjadi peningkatan pada saat di akhir pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Hermin. Nah, harapan saya Bu Hermin tidak hanya sampai hanya di kelas ini saja. Nah, bisa melanjutkan untuk yang lain. Nah, rencananya Bu Hermin tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjut yang jelas ya, saya akan terus meningkatkan kemampuan
kemampuan saya, apalagi sekarang metode model pembelajaran itu banyak. Jadi pada saat saya menerapkan satu model metode ini, anak-anak kurang aktif, saya mencoba lagi model-model sehingga akhirnya anak-anak itu akan lebih aktif belajar di dalam kelas. Itu harapan saya ke depan dengan metode saya. Terima kasih Bu Hermin ya, yang sudah sangat luar biasa sekali dan pembelajarannya juga sangat menarik dan membuat anak-anak itu memang aktif dan semangat. Oke, terima kasih Bu Hermin. Kemudian dilanjut dengan pengajar kami. Terima kasih Bu Apri. Selamat siang. Selamat siang. Salam kenal ya sebelumnya. Tadi dari percakapan dengan Bu April, Ibu guru biologi gitu. Saya kebetulan ngajar di kelas 10 itu. Oke, ngajar di kelas 10. Saya mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah tadi Ibu April dan Hermin lakukan. Percakapan yang sudah dilakukan. Yang pertama, saya sangat senang dengan adanya refleksi pembelajaran. Ini penting sekali. Terkadang guru tidak mau tahu entah dia setelah mengajar itu sudah paham atau belum peserta didiknya. Tapi Bu Hermin berusaha merefleksikan pembelajaran. Sebetulnya anak-anak ini paham nggak sih dengan apa yang sudah saya ajarkan? Itu yang saya apresiasi Bu. Kemudian Bu Hermin semangat, mempunyai kesadaran untuk sekarang ini perkembangan zamannya seperti ini. Artinya Bu Hermin sudah melakukan sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak. Melek teknologi. Betul, teknologi. Bu, ini saya tanyakan, sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, adakah kolaborasi dengan Bu April? Sudah. Oke. Ada kolaborasi, artinya Bu April sudah sharing gitu ya Bu ya, berbagi praktik baik. Kemudian sebelum mengajar, kira-kira Ibu mempunyai kekhawatiran atau tantangan-tantangan tertentu tidak Bu? Ya pasti ya Bu ya, apalagi zaman sekarang ya. Bagaimana caranya meningkatkan anak-anak itu bisa fokus pada saat pembelajaran, apalagi sekarang dengan dunia gadget. Kadang-kadang kalau kita kurang aktif, kurang bisa berinovasi dengan pembelajaran, anak-anak lebih suka dengan gadgetnya, dengan dunianya sendiri daripada dengan materi yang kita ajarkan. Sehingga akhirnya bagaimana saya melihat kondisi di dalam kelas, pada saat anak-anak kurang aktif, saya mencoba memancing, saya memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga rasa yang khawatir itu akhirnya sudah mulai pada saat di dalam kelas itu terjadi interaksi antara saya dengan mereka. Jika diibaratkan skala Bu, pada saat Ibu mengalami kekhawatiran atau adanya tantangan dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana sebelum Ibu berinteraksi dengan peserta didik? Kalau sebelumnya itu saya baru di level 5. Karena saya belum terlalu memahami. Anak-anak pada saat mengalami ini, saya yang penting saya menyampaikan materi saya ingin fokus, gak peduli anak saya paham atau enggak. Itu. Jadi skala 5, tapi Ibu masih mau berusaha dengan sharing, dengan berkolaborasi, kemudian Ibu juga melakukan beberapa referensi gitu ya Bu ya, harus mulai IT. Setelah di pembelajaran ada interaksi, Ibu merasa sudah naik belum skalanya? Sudah. Karena saya setelah berkolaborasi dengan Bu April, saya pada saat ini, Bu, apa kekurangan saya? Bu Hermin harusnya begini-begini. Saya merasa sudah level saya sudah jadi naik. Sejak saya juga mempelajari teknologi AI, terus menggunakan beberapa aplikasi, menggunakan metode ini gitu. Kalau boleh tahu sudah berada di skala berapa? Kalau saya masih nilainya di 8 tinggi. Karena harapan saya bisa nanti progres naik. Terima kasih Bu. Harapan saya ke depan Bu April tidak hanya sampai di sini untuk saya berbagi praktik baik dengan siapa saja, tetap ada keberlanjutan, dan saya sangat mengapresiasi semangat sekali dari Bu Hermin. Tetap semangat. Kemudian semoga ada keberlanjutan, nantinya progresnya bisa maksimal gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum